Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk boleh kembali menaikkan doa-doa ucapan syukur juga permohonan kita kepada Tuhan melalui kebaktian doa pada malam hari ini. Selamat mengikuti kebaktian doa pada malam hari ini. Mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak sebelum kita membuka kebaktian doa pada malam hari ini di dalam doa. Sambil diiringi musik Tuhan adalah gembalaku. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan dan perlindunganmu bagi setiap kami, baik secara pribadi maupun keluarga kami masing-masing hingga pada malam hari ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk semua berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Khususnya pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan, untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami untuk boleh membawa doa-doa ucapan syukur juga permohonan kami kepadamu melalui kebaktian doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai kebaktian doa pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah Tuhan layakkan kami untuk menaikkan ucapan syukur juga permohonan kami pada malam hari ini. Demikian juga untuk firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, kami dengarkan pada malam hari ini. Kiranya juga boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dalam Mazmur pasal yang ke-23, di sana Daud bermazmur, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jika Tuhan adalah gembala kita, maka tidak ada sesuatu pun dalam hidup kita ini yang perlu kita takutkan, selain daripada takut akan Tuhan dan takut akan dosa. Mari kita membuka kebaktian doa pada malam hari ini dengan pujian Tuhan adalah gembalaku. Padang yang berumput hijau, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Tuhan adalah gembala kita, bahkan Ia adalah gembala kita yang baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan menaikkan beberapa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Namun kita akan mengangkat satu pujian kembali, mengingatkan kita akan kesukaan yang begitu besar bagi dunia ini. Karena 1 minggu lagi dari sekarang kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Hai dunia, Gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Pada malam hari ini kita mau bersama-sama bersyukur. Yang pertama untuk penyertaan, pemeliharaan, pertolongan dan perlindungan Tuhan atas hidup kita sampai pada hari ini. Baik untuk pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta khususnya. Yang kedua, kita juga ingin bersyukur untuk semua kebaktian doa, kebaktian umum yang dirangkai dengan sakramen perjamuan kudus pada minggu yang lalu. Demikian juga untuk sekolah minggu, persekutuan pemuda, persekutuan remaja yang sudah terlaksana dengan baik secara online pada minggu yang lalu. Bersyukur juga untuk tim multimedia yang telah melayani khususnya dalam menyiapkan tiap-tiap rekaman video sehingga kita dapat mengikuti kebaktian dari rumah kita masing-masing dengan baik. Mari kita bersyukur untuk kedua ucapan syukur ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami rindu untuk datang kepadamu, kami bersyukur untuk penyertaan, pemeliharaan, pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi kami hingga pada malam ini ya Tuhan. Baik pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan jemaat-Mu, Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta khususnya ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu, kebaikan dan kemurahan-Mu, bahkan semua berkat-berkat-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Pada malam hari ini, kami juga rindu untuk bersyukur untuk semua kebaktian yang boleh terlaksana di minggu yang lalu. Baik itu untuk kebaktian doa, kebaktian umum yang sekaligus dilaksanakan sakramen perjamuan kudus, juga untuk sekolah minggu, persekutuan pemuda, persekutuan remaja yang semuanya sudah terlaksana dengan baik secara online. Kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan, biarlah itu boleh bertumbuh dalam hati kami semua yang sudah mendengarkannya ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk rekan-rekan kami, tim multimedia yang dengan setia merekam, juga mengedit, bahkan menguploadnya sehingga kami dapat mengikuti tiap-tiap kebaktian dengan baik dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, itulah dua ucapan syukur kami pada malam hari ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penolong kami yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita juga akan menaikkan pokok-pokok doa kita, baik untuk gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, juga untuk sekolah kita, Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, juga untuk pemerintah kita, bahkan pergumulan atau pokok doa pribadi kita kepada Tuhan. Namun
Kita akan awali dengan satu pujian lagi, masih dalam menyongsong hari kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Kita mau menaikkan pujian Gita Sorga bergema lahir Raja Mulia. Gita sorga bergema lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Gita sorga bergema lahir Raja Mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, Gita sorga bergema lahir Raja Mulia. Biarlah pujian ini boleh membawa sukacita kita dalam kita menyongsong hari kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Malam hari ini yang pertama kita mau berdoa untuk gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Yang pertama, mari kita terus dukung dalam doa untuk kesehatan seluruh warga gereja kita. Baik itu untuk keluarga rohaniwan, keluarga mahasiswa praktek, majelis, pengurus komisi, bahkan semua anggota jemaat, mulai dari jemaat anak-anak sampai jemaat dewasa, kiranya tetap dalam kondisi baik, khususnya dalam masa pandemi virus corona yang masih belum berakhir sampai pada hari ini. Yang kedua, mari kita juga membawa semua rangkaian ibadah dan perayaan Natal di gereja kita pada tahun ini ke dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan, juga pergantian tahun. Kita berdoa untuk Natal Sekolah Minggu yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember, doa malam Natal pada tanggal 24 Desember, Natal umum atau Natal jemaat pada tanggal 25 Desember, juga Natal pos pelayanan sawahan pada tanggal 27 Desember, juga untuk ibadah tutup tahun pada tanggal 31 Desember, serta ibadah tahun baru atau buka tahun pada tanggal 1 Januari tahun 2021, kiranya semua rangkaian ibadah dan perayaan Natal serta pergantian tahun ini boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kita doakan juga untuk semua pembicara atau pengkhotbah di dalam persiapan mereka, supaya dapat mempersiapkan dalam pertolongan Roh Kudus, dan firman Tuhan yang kita dengarkan boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkannya, bahkan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Mari kita berdoa untuk kedua pokok doa ini, untuk kesehatan, juga untuk rangkaian ibadah dan perayaan Natal serta Tahun Baru. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mau berdoa khususnya untuk kesehatan seluruh warga Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, baik untuk semua keluarga rohaniwan, keluarga mahasiswa praktek, majelis, pengurus komisi, bahkan semua anggota jemaat kami, mulai dari jemaat anak-anak sampai jemaat dewasa. Kiranya Tuhan karuniakan kesehatan dan kekuatan tiap-tiap hari, khususnya di masa pandemi virus corona yang masih belum berakhir sampai pada hari ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami semua, supaya kami tetap sehat, tetap kuat. Tuhan berikan kesadaran dan ketaatan bagi kami semua untuk boleh menjalani pola hidup yang bersih, yang sehat, juga menaati protokol kesehatan secara ketat di keluarga kami masing-masing.
Pada malam hari ini kami juga mau berdoa untuk semua rangkaian ibadah dan perayaan Natal, bahkan Tahun Baru di gereja kami. Kami berdoa untuk Natal Sekolah Minggu pada tanggal 20 Desember, doa di malam Natal pada tanggal 24 Desember, juga Natal Umum atau Natal Jemaat pada tanggal 25 Desember, Natal Pos Pelayanan Sawahan pada tanggal 27 Desember, juga untuk ibadah tutup tahun pada tanggal 31 Desember, bahkan ibadah tahun baru atau buka tahun pada tanggal 1 Januari tahun 2021. Kiranya semua rangkaian ibadah dan perayaan Natal bahkan pergantian tahun ini boleh berjalan dengan baik dalam pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Kami berdoa untuk semua pembicara atau pengkhotbah di dalam persiapan mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam setiap ibadah dan perayaan Natal ini. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati supaya firman Tuhan yang disampaikan nanti boleh menjadi berkat bagi setiap kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berdoa untuk panitia atau tim yang akan menyiapkan, melaksanakan tiap-tiap acara ini. Kiranya Tuhan juga berikan kesehatian, kekompakan, kerjasama yang baik untuk menyiapkan dan melaksanakan dengan baik. Juga untuk semua biaya atau dana yang dibutuhkan, kiranya Tuhan juga yang akan menyediakan, mencukupkan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, itulah dua pokok doa kami yang kami naikkan kepadamu khususnya untuk gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini kita juga mau berdoa untuk sekolah kita, Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Yang pertama, seperti untuk warga jemaat, kita juga mau berdoa untuk semua warga Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan di masa-masa pandemi virus corona yang belum berakhir ini. Kita mau berdoa untuk badan pengurus yayasan, untuk direktur pelaksana, untuk semua guru, karyawan, siswa, bahkan orang tua siswa, khususnya untuk usaha dan pekerjaan mereka supaya tetap boleh berjalan dalam pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita juga mau bersyukur khususnya untuk semua kegiatan belajar mengajar di sepanjang semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 yang boleh berjalan dengan baik, juga untuk pembagian rapot semester ganjil baik untuk unit KBTK, SD maupun SMP yang sudah terlaksana dengan baik pada hari ini. Juga bersyukur untuk ibadah dan perayaan Natal SKKK Yogyakarta di tiap-tiap unit juga, KBTK, SD dan SMP yang juga sudah terlaksana dengan baik pada minggu ini. Dan yang ketiga, mari kita juga bersama-sama berdoa khususnya untuk libur Natal dan Tahun Baru serta persiapan kegiatan belajar mengajar di semester genap di tahun pelajaran 2020-2021 ini untuk semua guru maupun untuk siswa supaya Tuhan berkati supaya dapat mengisi liburan juga akhir semester ganjil ini bahkan memasuki semester yang baru dengan baik. Mari kita berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami juga mau berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, khususnya untuk kesehatan semua warga sekolah, baik itu untuk badan pengurus yayasan, untuk direktur pelaksana, untuk semua guru, siswa, bahkan orang tua siswa, khususnya untuk usaha atau pekerjaan orang tua siswa, kiranya boleh terus berjalan dalam pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan mengaruniakan kesehatan dan kekuatan bagi kami semua ya Tuhan, khususnya di masa pandemi virus corona ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang sempurna bagi setiap kami. Pada malam hari ini kami juga rindu untuk bersyukur untuk semua kegiatan belajar mengajar di sepanjang semester ganjil tahun pelajaran ini yang boleh terlaksana dengan baik walaupun harus dijalankan secara online ya Tuhan. Kami mau bersyukur juga Tuhan untuk pembagian rapot semester ganjil, juga untuk ibadah dan perayaan Natal di semua unit, baik itu unit KBTK, SD, SMP,
yang juga sudah berjalan dengan baik pada minggu ini. Kami mau berdoa khususnya untuk masa libur Natal dan Tahun Baru, bahkan persiapan untuk memasuki semester genap tahun pelajaran ini. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati baik semua Bapak Ibu guru, karyawan, bahkan siswa-siswi yang ada, supaya dapat mengisi masa liburan ini, bahkan mempersiapkan diri masing-masing memasuki semester yang baru di semester genap nanti, supaya semuanya juga boleh berjalan dalam pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan sekolah kami, Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita juga tak putus-putusnya untuk berdoa bagi pemerintah kita, khususnya di dalam menangani pandemi virus corona yang masih berlangsung sampai pada hari ini, yang kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Kita berdoa supaya pemerintah, tenaga medis boleh bersama-sama menangani dengan baik. Kita juga mau berdoa untuk masyarakat umum agar diberikan ketaatan untuk menjalankan protokol kesehatan dengan tertib, dengan ketat, untuk mengurangi penyebaran virus corona ini. Yang kedua, kita juga mau bersyukur untuk pilkada serentak yang sudah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember yang lalu di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan juga tolong dan berkati siapa saja yang terpilih, yang akan diangkat menjadi pemerintah di masing-masing daerah, kiranya juga dapat memimpin roda pemerintahan di daerah masing-masing dalam pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Mari kita berdoa untuk pemerintah kita. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami juga mau terus dukung dalam doa khususnya untuk pemerintah kami, bahkan tenaga kesehatan yang melayani pasien-pasien, khususnya pasien-pasien karena terjangkit oleh virus corona di semua rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia ini. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong dan berkati supaya mereka dapat menangani dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk semua warga masyarakat yang ada, kiranya Tuhan juga mengaruniakan kesadaran dan ketaatan untuk menjalankan pola hidup mereka seturut dengan protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona di negara kami ini ya Tuhan. Pada malam hari ini kami juga mau bersyukur khususnya untuk pilkada serentak yang sudah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember yang lalu. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong dan memberkati siapapun yang sudah terpilih, yang akan diangkat menjadi pemimpin di masing-masing daerah. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah masing-masing dengan takut akan Tuhan, dan biarlah melalui mereka negara ini boleh semakin maju di dalam pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh menyerahkan pemerintah kami, negara kami ke dalam tangan Tuhan. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dengan senyap di rumah kita masing-masing, kita bawa setiap pergumulan, setiap masalah kita, kerinduan kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mendengar, juga menjawab setiap pergumulan kita tepat pada waktunya. Mari kita membawa setiap doa kita secara pribadi kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah beberapa ucapan syukur juga permohonan kami yang kami boleh naikkan kepadamu pada malam hari ini, baik untuk gereja kami, sekolah kami,
juga untuk pemerintah kami, bahkan pergumulan pribadi kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah mendengar, kiranya Tuhan juga berkenan untuk menjawab seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah waktunya pada malam hari ini kita juga akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan kembali menyanyikan pujian yang kita naikkan di awal kebaktian doa ini, yang mengingatkan kita bahwa Tuhanlah gembala kita yang baik. Tuhan adalah gembalaku. Membaringkanku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari sekali lagi kita tundukkan kepala kita. Kita akan memohon pertolongan dan penyertaan Roh Kudus selama perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu pada malam hari ini. Kami rindu untuk bersyukur. Malam hari ini kami boleh membawa doa-doa ucapan syukur juga permohonan kami kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, tibalah waktunya kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa kiranya Tuhan memimpin dan menuntun, mengurapi hamba ketika hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan berkati juga semua Bapak Ibu Saudara yang mendengarkannya dari rumah masing-masing. Biarlah kami boleh diberkati dan kami boleh menaati, melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu,
Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 1, saya bacakan judul perikopnya. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Ayat 1, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat 4, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat 11, ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sedemikian jauh bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari, kita renungkan bersama pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkan firman Tuhan, tetapi juga melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan belajar bersama pasal terakhir dari surat 1 Petrus ini. Masih merupakan kelanjutan dari perenungan firman Tuhan atau pembelajaran firman Tuhan di kebaktian doa sebelumnya. Nah, setelah banyak berbicara tentang panggilan sebagai umat Allah, menjaga kekudusan, penderitaan karena ketaatan pada Tuhan di pasal-pasal sebelumnya, maka Petrus mengakhiri surat pertamanya ini dengan panggilan untuk melayani. Nah, pasal 1 sampai pasal 4 ditujukan kepada semua orang percaya atau kepada jemaat. Tetapi pasal 5 khususnya ayat 1 sampai 4 ditujukan bagi penatua atau pelayan Tuhan secara umum. Nah, ada beberapa hal yang mendasari Petrus menuliskan hal ini kepada penatua atau pelayan Tuhan. Yang pertama, karena Petrus sebagai hamba Tuhan dikatakan di ayat yang pertama itu sebagai teman penatua. Dan yang kedua, karena Petrus adalah saksi penderitaan Kristus sebagai rasul, di mana dia bersama orang percaya juga sedang bersama-sama menderita karena Kristus. Nah, semua yang Petrus
alami itu bukan hanya teori, ya, tetapi merupakan pengalaman nyata selama hidup bersama dengan Yesus dan penderitaan oleh karena iman kepada Kristus. Kemudian berikutnya, karena kesadaran bahwa orang yang akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, bukan hanya sebagai orang beriman, tetapi juga sebagai hamba Tuhan yang menderita demi umat karena Kristus. Nah, kalau kita membaca pasal 5 ayat 1 sampai 11 ini, pada bagian pertama khususnya ayat 1 sampai 4, di sana Petrus menuliskan nasihat khususnya kepada penatua atau pelayan Tuhan secara umum. Nah, dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Petrus memberikan nasihat kepada penatua. Nasihatnya adalah, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Sebagaimana dicatat di ayat yang kedua. Nah, satu hal yang disadarkan oleh Petrus adalah perintah untuk menggembalakan kawanan domba Allah atau jemaat. Dalam hal ini adalah merawat atau memelihara kawanan domba Allah atau jemaat Tuhan. Nah, hal ini juga mengingatkan kita akan pengalaman pemazmur sebagaimana pujian yang kita sudah naikkan tadi di Mazmur pasal yang ke-23. Nah, apa yang digembalakan Bapak Ibu Saudara sekalian? Tidak lain dan tidak bukan adalah kawanan domba Allah yang ada padamu. Nah, Petrus ingin menekankan bahwa jemaat itu bukan milik mereka, bukan milik manusia, bukan milik penatua atau milik pelayan Tuhan, tetapi adalah milik Allah yang dipercayakan kepada para penatua atau pelayan Tuhan untuk digembalakan dan harus bertanggung jawab kepada Allah sebagai pemilik kawanan domba Allah itu atau pemilik jemaat itu. Nah, sebagai pelayan Tuhan, kita juga harus ingat bahwa yang kita layani adalah kawanan domba Allah yang dipercayakan kepada kita. Nah, kesadaran akan hal ini tentu akan membuat kita melayani dengan bertanggung jawab dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan kita. Nah, yang kemudian Petrus melanjutkan bahwa dalam menggembalakan kawanan domba Allah, pelayan Tuhan tidak boleh terpaksa di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka, tetapi harus dilaksanakan secara sukarela sesuai dengan kehendak Allah, sebagaimana dicatat di ayat yang kedua. Artinya bukan semau kita jika kita sempat atau tergantung mood kita. Ketika kita sempat, kita mau moodnya lagi bagus, lagi baik, kita melayani. Sebaliknya kita tidak melayani. Nah, Petrus juga mengingatkan bahwa pelayan Tuhan tidak boleh mencari keuntungan, tetapi harus dengan pengabdian. Juga dicatat di ayat yang kedua. Nah, melayani itu adalah memberi dan mengorbankan yang kita punya. Ya, seorang pelayan tidak menghitung apa yang sudah ia serahkan, entah itu waktu, tenaga, pikiran, ataupun uang mereka. Tetapi menghitung apa lagi yang masih bisa ia lakukan atau persembahkan. Karena semua yang dilakukan dalam pelayanannya adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, dalam melakukan tugas, pelayan Tuhan juga tidak boleh bergaya seperti tuan atau bos, melainkan menjadi teladan, seperti yang ditulis di ayat yang ketiga. Yang ditekankan oleh Petrus adalah betapa besarnya pengaruh teladan kepada orang lain, khususnya orang-orang yang kita layani.
Nah, apa yang kita lakukan berbicara lebih keras daripada apa yang kita ucapkan. Nah, dalam bahasa Inggris dikenal ada satu kata-kata bijak atau peribahasa, action speak louder. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu sebenarnya lebih nyaring, lebih besar suaranya daripada apa yang kita katakan atau bicarakan atau ucapkan. Nah, sama seperti Paulus yang berkata kepada Timotius di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, inilah teladan yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Nah, jika semuanya ini dilakukan, maka saat Gembala Agung itu datang kedua kalinya kelak, maka kita akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, sebagaimana dicatat di ayat yang keempat. Itu bagian pertama yang dilakukan oleh Petrus, nasihat kepada penatua. Dan yang bagian kedua itu adalah nasihat kepada orang muda, ya, ayat 5 dan selanjutnya. Nah, setelah memberi nasihat kepada penatua atau pelayan Tuhan, pada bagian selanjutnya Petrus memberi nasihat kepada orang muda. Nah, apa saja nasihatnya kepada orang muda? Yang pertama, tunduklah kepada orang-orang tua. Nah, dalam terjemahan lain artinya adalah orang yang lebih tua, ya, sebagaimana dicatat di ayat 5 bagian A. Nah, tentu ketundukan di sini adalah dalam prinsip kebenaran. Nah, jika yang diperintahkan itu sesuai dengan firman Tuhan, maka sebagai orang muda kita harus taat. Dan sebaliknya, kalau apa yang diperintahkan, yang disuruh itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak boleh lakukan, karena tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, nasihat selanjutnya yang kedua adalah merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Dicatat di ayat 5 bagian B. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dicatat di ayat 5 bagian C. Nah, prinsip yang perlu dibangun di sini adalah merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya, kita sadar bahwa kita lemah, kita penuh dengan kekurangan di dalam kita menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan kita, tetapi kita bisa mengandalkan pertolongan Tuhan. Dikatakan merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, yang memberi pertolongan bagi setiap pelayan Tuhan. Itu dicatat di ayat yang ke-6. Kemudian nasihat berikutnya, nasihat yang ketiga adalah tidak perlu khawatir karena ada Allah yang memelihara. Ayat yang ke-7. Nah, Petrus menasihatkan hal ini dalam konteks menderita sebagai orang percaya dan dalam menggembalakan kawanan domba Allah serta kaum muda dalam menjalani kehidupannya sebagai persiapan mereka untuk hari esok, waktu-waktu kelak. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini mengingatkan kita untuk menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, satu-satunya sumber pertolongan kita. Nasihat berikutnya adalah sadar dan berjaga. Dicatat di ayat yang ke-8. Kenapa? Karena iblis lawan kita bagaikan singa yang siap menerkam, yang mencari mangsanya. Nah, karena itu mari kita belajar untuk melatih diri kita untuk senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Dan ini juga berlaku tidak hanya bagi kita, tetapi bagi seluruh orang percaya di dunia ini. Ya, seperti dicatat di ayat yang ke-9. Nah, ingatlah
bahwa Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Penderitaan yang kita alami hanyalah sementara, seperti yang dicatat di ayat yang ke-10 bagian B. Dan tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan dalam kekalan bersama dengan Allah di sorga kelak. Nah, apa yang bisa kita pelajari secara sederhana dari bagian firman Tuhan pada malam hari ini? Dari firman Tuhan yang kita telah baca, renungkan, dengarkan pada malam hari ini, mari kita melayani Tuhan dengan lebih giat lagi di bagian kita masing-masing. Dan kita lakukan semua tugas dan tanggung jawab pelayanan kita itu bukan untuk diri kita, tetapi demi atau untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, apapun pergumulan yang kita sedang alami saat ini, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan, yang adalah satu-satunya sumber pertolongan kita. Mari kita tetap setia dan taat mengikut Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersyukur untuk renungan firman Tuhan pada malam hari ini dalam doa, sekaligus mengakhiri kebaktian doa pada malam hari ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami tidak hanya menaikkan doa-doa, ucapan syukur dan permohonan kami kepada Tuhan, tetapi kami juga boleh belajar dari kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk boleh melayani Engkau dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini ada banyak pergumulan dan sebagainya yang kami harus lewati, tantangan, persoalan, masalah dan sebagainya. Tetapi kami diingatkan bahwa kami harus merendahkan diri kami di bawah tangan Tuhan yang kuat, yang adalah satu-satunya sumber pertolongan kami. Dan biarlah kami tetap setia melayani Engkau sampai pada akhir hidup kami dan mengikut Engkau sampai pada akhir hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, tolonglah kami supaya kami boleh dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Dan kami ingin mengakhiri kebaktian doa pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, penolong kami, Tuhan yang kami layani. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita sekali lagi mengambil waktu untuk bersaat teduh sebelum kita mendengarkan warta pada malam hari ini. Amin. Warta untuk kita pada malam hari ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian umum pada hari Minggu ini masih tetap dilaksanakan secara online. Firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Yahya Alfa Wiwaha dari GKKK Surakarta. Yang kedua, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat, serta terus menaati protokol kesehatan secara ketat. Selamat menyongsong hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.